Dikur itu artinya tanduk kerbau. Oh iya, oh my goodness. Bukan ekor ya. Aduh, maaf saya kan sudah lama sekali di Palestina, panas benar, lezat dan benar, tidak benar. najis. Oh halo guys, hello everyone, welcome back to Total Lari Podcast. Podcastnya anak hitnya NTT. Tentunya dengan saya, Dope Bapak, bukan biji ketumbar. Pada kesempatan kali ini kami kehadiran tamu yang luar biasa, lagi dan lagi. Tapi kali ini seorang anak muda dengan passion yang sangat besar dan kecintaannya. Walaupun beliau bukan asli orang Atambua, tapi dia mendeklarasikan bahwa dia merupakan representasi dari anak Atambua yang berprestasi di kancah nasional. Dengan passionnya sebagai seorang putra ekowisata. Big applause to Alwi. Halo semuanya. Oke, Alwi, gimana kabarnya? Baik? I'm fine. How about you? I'm good. I'm good karena memakai hasil tanganmu ya, buah karya tanganmu. Sama bilang buah-buah yang lain. Abaikan itu. Well, Alwi, ini kain dari mana ini? Tenun Tais Belu. Tenun Tais Belu dibuat dalam bentuk kayak begini. It was amazing, incredible. Ini ada semacam rumbai-rumbai mungil. Ini handmade. Iya. Wow, ini orang bilang untuk menjadi seorang putra pariwisata atau ekowisata harus memiliki paket lengkap ya. Benar sekali. Dan Alwi dirimu salah satunya. Dan terima kasih sudah datang di Total Lari Podcast karena kami sangat suka dengan orang-orang yang menginspirasi seperti dirimu. Well, Alwi, kegiatan sekarang lagi ngapain? Kegiatan untuk saat ini sih kesibukannya lagi fokus untuk mempersiapkan penerusnya Alwi, regenerasinya Alwi yang nantinya akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur di edisi kedua pemilihan Putra-Putri Ekowisata Indonesia tahun 2021. Wow, bicaranya tersusun, terstruktur. Jadi kayak kita lagi baca naskah ya. Apakah saya juga harus berbicaranya begitu? Boleh. Apakah produser saya setuju? Atau mereka tidak setuju ya? Mereka ingin saya lebih slengian gitu. Well, Alwi sebagai seorang putra ekowisata, kami sedikit bingung. Ekowisata tuh maksudnya gimana, Alwi? Iya. Jadi ekowisata itu merupakan sebuah kegiatan pariwisata yang mengutamakan aspek lingkungan, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya sekitar, dan mengutamakan aspek pembelajaran atau pendidikan. Jadi kalau berbicara tentang pariwisata ini kan dibagi lagi di ada beberapa poin-poinnya tuh ada ekotourism atau ekowisata, terus culture tourism atau wisata budaya, culinary tourism, wisata kuliner, terus ada juga wisata belanja dan ada wisata religi juga ada. Oke. Gitu. Religi yang seperti yang patung Bunda Maria itu. Iya, itu termasuk wisata religi. Habis itu kalau berbelanja itu yang mana? Wisata belanja mungkin di sini ada seperti galeri tenun. Oh iya. Terus ke mama-mama penenun itu juga termasuk wisata belanja. Tapi akhir-akhir ini sama lihat galeri tenun itu udah ditutup kayaknya. Tidak, tetap beroperasi dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Berarti tugas dirimu adalah untuk mempromosikan terus secara berkala ya tentang adanya mama-mama penenun itu. Iya, benar sekali. Kira-kira apa-apa saja yang sudah dilakukan Alwi? Banyak hal yang sudah Alwi lakukan selama 1 tahun masa jabatan. Untuk lebih fokusnya lagi, yang pertama itu pasti promosi destinasi wisata. Itu dengan Alwi mengunjungi atau mengeksplor lagi tempat-tempat wisata yang sebelumnya belum pernah Alwi kunjungi, lalu dibuatkan sebuah konten dan diperkenalkan kepada masyarakat luas di media sosial. Karena di era pandemi ini kan masyarakat luar ingin berdatang ke kita punya daerah juga tidak bisa. Jadinya kita perkenalkan potensi wisata melalui media sosial. Dengan itu mereka juga tetap bisa berwisata di media sosial melalui canggihnya era digital. Terus yang kedua, lebih fokus ke fashion design yang memang lebih spesifiknya lagi di tenun atau wastra Indonesia. Jadi kayak tenun daerah, karena sekarang Alwi base-nya di Atambua, jadi lebih fokus ke tenun NTT, yaitu tenun Tais Belu salah satu. Iya, salah satunya yang saya pakai yang dipakai. sekarang. Ya, seperti yang Alwi pakai juga. Oh iya, ini dari tenun Tais Belu. Ini motifnya ada bebak taran. Kalau yang kakak pakai itu
motifnya motif dikur. Oh, dikur. Dikur itu artinya ekor. Salah. Dikur itu artinya tanduk kerbau. Oh iya, oh my goodness. Bukan ekor ya. Aduh, maaf saya kan sudah lama sekali di Palestina, panas, lezat dan tidak najis. Oke, oh ini namanya dikur ya. Oh betul, indah sekali. Saya sangat bangga memakai ini. Ya, saya asli Atambua saja cenderung malu ya, bahkan kain kebanggaan saya sendiri juga saya tidak tahu. Tapi dirimu ini kan basically bukan asli Atambua kan? Iya. Aslinya dari mana maksud saya? Lahir di Jawa Timur, besar di Bali, dan berkesempatan untuk hijrah di Atambua. Lahir di Jawa Timur, besar di Bali, gedenya di Atambua. Iya. Berarti pencangkokannya di Atambua ya? Benar. Iya, dari Atambua kan cangkoknya bisa menjadi seorang putra ekowisata, menjadi seorang fashion designer, dan sekarang menjadi seorang coach ya untuk anak-anak yang bakalan berkompetisi di kancah nasional. Well, Alwi, ceritamu sangat luar biasa. Anda memiliki banyak experience yang sangat menginspirasi anak-anak di Kabupaten Belu. Well, kita berbicara tentang ekowisata, tentang tourism yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah adalah tuh daerah destinasi seperti Fulan Fehan. Baru-baru kita dari Atambua berkesempatan untuk menang dalam kategori sabana terindah kan? Dataran tinggi terpopuler. Oh, terpopuler. Iya. Saya melihat banyak juga yang kontra. Mereka mengatakan bahwa Atambua tidak usah terlalu bereffort yang berlebihan karena banyak sekali tempat-tempat lain yang indah. Seperti di Sumba, di Labuan Bajo, itu banyak tempat indah. Alor pun juga ada. Bagaimana pandangan dari seorang putra ekowisata yang merupakan representasi dari anak-anak Kabupaten Belu? Bukan anak-anak saja, tapi Kabupaten Belu. Bagaimana pandangan? Oke. Saya sebagai putra Belu sangat bangga sekali atas terpilihnya Fulan Fehan sebagai dataran tinggi terpopuler. Karena saya juga berkesempatan untuk mempromosikan dan mempresentasikan Fulan Fehan waktu saya berangkat ke ajang nasional. Wow. Dan ketika ada seperpandangan yang tidak perlu euforia, itu sangat disayangkan sekali. Walaupun Fulan Fehan menang yang dimiliki Kabupaten Belu, tapi kita tetap satu, kita Nusa Tenggara Timur. Iya, itu poinnya. Iya. Well, Fulan Fehan, bisakah dirimu sebagai seorang putra ekowisata tuh merepresentasikan Fulan Fehan dalam satu platform yang sekarang lagi gencar-gencarnya dirimu lakukan, yaitu melalui media sosial? Apa sebenarnya yang ingin dijual dari Fulan Fehan? Iya, menurut saya Fulan Fehan ini memiliki banyak sekali nilai keunikan dan poin plus yang membuat Fulan Fehan memang harus dikunjungi. Karena menurut saya Fulan Fehan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Belu, di mana Fulan Fehan tidak hanya memiliki padang savana yang sangat luar biasa, tetapi Fulan Fehan juga memiliki pemandangan hamparan pohon kaktus serta batu karang yang sudah pasti itu menjadi ciri khas di padang savana Fulan Fehan. Selain itu di kompleks padang savana Fulan Fehan juga memiliki situs sejarah, yaitu Benteng Ranuhito atau yang sering disebut sebagai Benteng 7 Lapis. Sangat keramat ya di situ. Iya, jadi ketika kita berkunjung ke sana kita harus mematuhi aturan-aturan di sana seperti memberikan seserahan seperti sirih pinang, rokok gitu. Kita harus mematuhi adat istiadat sebagai rasa hormat kita kepada leluhur yang ada di sana. Oke. Berarti ada pakem-pakem tertentu yang tidak boleh kita langgar ya di Fulan Fehan. Dan beberapa kali saya melihat teman-teman saya posting itu sudah ada rumah-rumah. Iya. Kayak jadi sekarang sekarang sudah dikembangkan lagi. Jadi di Fulan Fehan sekarang sudah ada rest areanya. Oh, rest ada tempat area. istirahatnya, terus ada anjungannya juga. Jadi untuk spot-spot foto itu lebih banyak lagi karena sekarang Fulan Fehan lebih dimaksimalkan lagi, dan pastinya terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Belu. Luar biasa ya. Oke, saya mengharapkan dari seorang putra ekowisata, berikanlah masukan kepada pemerintah. Coba dibuatlah semacam para layang yang lompat-lompat dari tebing itu,
dari Fulan Vehan itu kan indah kayaknya. Tapi ada konsekuensinya, di bawah tuh batu karang semua. Iya. Jadi kalau salah-salah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Tolong disampaikan ya, Baik, supaya kemudian dapat terlaksana. bisa dikembangkan lagi. Atau Iya. ada hal tertentu yang ingin dirimu lakukan di Fulan Vehan atau Jadi, di tempat lain? karena di sini Fulan Vehan itu kan juga termasuk tempat yang memang disakralkan, Kak. Oke. Ketika mungkin pemerintah ketika akan menambahkan sebuah attraction yang baru, itu mungkin juga lebih ini asumsi saya mungkin Iya benar. diperhatikan juga adat istiadatnya, karena Iya. ada beberapa hal yang memang boleh dilakukan di sana dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan demi menjaga kelestarian dan warisan budaya yang ditinggalkan. Benar Seperti itu. sekali. Inilah jawaban dari seorang putri ekowisata ya. Luar biasa. Dirimu sudah melakukan banyak hal. Dirimu juga memberdayakan banyak mama-mama penenun. Karena beberapa teman-teman saya mengatakan bahwa apa yang dirimu lakukan adalah dengan menggunakan hasil karya dari mama-mama, kemudian dirimu create dalam sebuah gambar dan diberikan kepada teman-teman desainer dan kemudian menjadikan sebuah baju yang sangat indah. Itu adalah salah satu pekerjaan, maksudnya memang itu merupakan responsibility, pertanggungjawaban dirimu sebagai seorang putra ekowisata. Itu sangat luar biasa bagi saya. Adakah hal lain yang ingin dirimu lakukan yang lebih dari sekedar saya memikul beban menjadi seorang putra ekowisata? Apa itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan kewajiban atau tugas saya saja sebagai putra ekowisata, melainkan kewajiban dan tugas kita semua ya. Iya. Apalagi para generasi muda yang nantinya akan menjadi estafet kedepannya, khususnya di daerah ini kedepannya mau seperti apa. Jadi kita harus menanamkan sejak dini gimana caranya kita bisa bangga untuk menggunakan produk-produk lokal. Jadi dengan kita menggunakan produk lokal itu seperti kita menggunakan tenun tais, itu sudah cukup membantu untuk melestarikan potensi yang kita punya, seperti itu Kak. Kalau kita anak daerah aja tidak bangga, gimana kita mau memperkenalkan kepada orang lain. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Putra ekowisata everyone. Best in talent. Memang dirimu memiliki banyak sekali talent. Dan thank you so much for coming. Kami merasa sangat bahagia. Banyak sekali value yang dirimu sudah berikan. Pesan terakhir apa yang ingin dirimu sampaikan kepada anak-anak di Atambua agar bisa one day bisa seperti dirimu? Oke. Buat teman-teman generasi muda khususnya di Atambua, yang namanya hidup itu pasti ada pro dan kontra. Ketika teman-teman ingin melakukan suatu hal yang baru, suatu hal yang positif yang pastinya akan memberikan impact yang positif juga untuk orang lain, tetap lakukan itu walaupun tidak ada satu orang pun yang mensupport teman-teman, tapi tetap harus melangkah ke depan dan percayalah ketika teman-teman menanam hal yang baik, di hari kemudian teman-teman akan memanen hasil yang baik pula. Trust yourself ya. Do what you want to do. Oke. Pokoknya apapun itu, terima kasih banyak dan good luck buat segala pekerjaanmu. Dan please, setelah menanggalkan selempang Putra Ekowisata Indonesia Best in Talent ini, tetap ingatlah bahwa Atambua adalah tempat terindah bagi semua orang yang ingin datang. Karena yang manis tuh yang ada di Atambua ya. Benar sekali. Atambua kota beriman. Benar Karena di sekali. sini, di tempat ini kita bisa melihat banyak sekali keunikan, banyak sekali solidaritas dan juga cinta di Atambua. Benar. Terima kasih Putra Ekowisata Indonesia. Alwe, thank you so much.